Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah masuk babak keempat, artinya sudah memasuki setengah putaran babak penyisian di turnamen FIDE Grand Prix leg kedua. Selama 3 babak kawan, semua partai yang ada di grup atau pool D selalu berakhir miss. Akhirnya ada satu partai di pool D yang berakhir menang kalah tadi malam di babak keempat. Sekaligus satu-satunya partai menang kalah yang terjadi di babak keempat tadi malam. Dan oh iya kawan, kemarin sore saya tidak jadi upload game antar engine karena ada insiden tiang listrik di daerah kami, ada yang roboh dan terjadi pemadaman listrik. Jadi game engine-nya insya Allah nanti sore akan kita ulas. Untuk pagi ini kita akan ulas game antara Alexandre Predke asal Rusia versus Maxime Lagrave asal Prancis pada babak keempat tadi malam di FIDE Grand Prix leg kedua. Dan langsung saja kita ke atas papan kawan. Dan pada babak keempat ini, kedua pemain gantian warna bidanya. Pada game pertama, Maxime pegang putih dan bermain dengan Ruy Lopez dan berakhir miss. Tapi pada babak keempat ini gantian, Maxime pegang hitam. Dan kita temui permainan Sicilia dari Maxime Lagrave. Dia bermain dengan Sicilia Naidov dengan pion A6 ini. Dan selanjutnya gajah putih G5. Di sini pion E6 segera ingin mengeluarkan gajah ke E7, mungkin rokade pendek. Dan pada posisi ini kawan, kebanyakan putih memainkan pion F4-nya. Setelah gajah E7, menteri putih akan ke F3 dan menteri hitam akan ke peta C7. Itulah jalur utama dalam permainan Sicilia Naidov. Tapi pada posisi seperti tadi kawan, putih atau Alexandre Predke langsung memainkan menterinya ke peta F3. Ada juga menteri bergerak ke peta D3 kawan. Ini adalah pilihan nomor 3. Tapi Predke memilih variasi nomor 2, menteri langsung ke peta F3. Dan dilanjut dengan langkah gajah E7, selanjutnya putih atau Alexandre Predke memilih rokade panjang. Menteri ke peta ke C7 merupakan pilihan utama, tapi Maxime memilih peta A5 bagi menterinya, dibalas dengan pion H4 untuk melindungi gajah dari serangan menteri ini. Dan Maxime melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta D7, tidak melanjutkan pengembangan ke peta B7 yang terlebih dahulu memainkan pion B5-nya. Dan pada posisi kawan, di game-game sebelumnya, putih ada yang memainkan pion G4, gajah ke peta E2, dan dengan variasi langkah-langkah ini, putih mendapatkan kemenangan. Tapi pada posisi ini kawan, engine menyarankan putih untuk pukul kuda di F6 ini, atau melanjutkan pengembangan ke peta D3, ataupun raja bergeser ke peta B1. Tapi Alexandre Predke memilih ide yang lain dengan gajah berkembang ke peta C4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Maxime melanjutkan pengembangan kuda C6 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Alexandre Predke memilih gajah mundur ke peta B3, dan di sini pion H6, gajah mundur ke E3, selanjutnya kuda ke E5 menyerang menteri. Menteri mundur ke E2, dilanjut beteng bergeser ke lajur C, selanjutnya raja bergeser ke B1 dan pion B5, di sini pion F4. Kuda ke G4 menyerang gajah, tidak dipedulikan, Predke memainkan pion E5-nya menantang pion hitam, diterima agar diagonal ini juga terbuka bagi pergerakan gajahnya kawan, dan dipukul balik oleh pion F, dipukul balik oleh kuda, sementara hitam unggul 1 pion atau Maxime unggul 1 pion di langkah ke-17-nya ini akibat pion E5-nya didorong oleh putih tadi. Tapi Predke mempunyai ide, di langkah berikutnya dia mengorbankan gajahnya untuk sementara untuk mengembalikan pionnya yang disikat oleh kuda. Dipukul oleh beteng hitam dan putih mendapatkan kuda hitam dengan menteri di peta E5 ini. Pada posisi ini kawan, posisi yang cukup menentukan sebetulnya bagi hitam. Jika hitam salah melangkah pada posisi ini kawan, hitam harus bersiap-siap untuk menghadapi tekanan-tekanan putih di langkah berikutnya. Posisi raja hitam masih berada di pusat kawan karena beteng tadi pukul balik gajah putih sehingga tidak lagi bisa untuk rokade pendek. Dan coba lihat kawan sekarang posisi menteri putih, kuda serta gajah sedang mengincar pion E6. Jika memungkinkan, putih akan melakukan pengorbanan pukul pion E6 ini dengan kuda terlebih dahulu ataupun dengan gajah. Apalagi nanti juga didukung oleh betengnya untuk menyerang lajur pusat ini. Di sini langkah terbaik atau langkah brilian dipilih oleh Maxime dengan langkah menteri ke peta C7. Langsung menantang pertukaran menteri untuk menetralisir agar putih tidak mempunyai tempo melakukan pengorbanan pukul pion E6-nya.
Tantangan ditolak, menteri mundur ke E2 dan menteri hitam ke F4. Selanjutnya, beteng putih naik ke H3. Putih lebih baik memainkan betengnya ke peta E1 kawan untuk memberikan tekanan di lajur pusat ini. Apalagi raja masih berada di lajur pusat. Dan di langkah berikutnya bisa saja putih melanjutkan pengorbanan untuk pukul pion E6 ini untuk membuka lajur pusat. Tapi putih atau Alexander Bredke lebih memilih betengnya naik ke peta H3 terlebih dahulu. Mungkin untuk tetap mempertahankan pionnya ini kawan, walaupun sekarang pion ini juga sedang mendapatkan 2 kali ancaman dari hitam. Tapi Maxim tidak melanjutkan untuk pukul pion H4 ini, dia melanjutkan dengan langkah beteng naik ke peta C5. Di sini beteng E3 lanjut Bredke memberikan pressure bagi pion E6 ini, dibalas dengan langkah menteri G4 untuk memperkuat posisi pion, juga untuk menawarkan pertukaran menteri. Sekali lagi tawaran ditolak, diblokade oleh kuda F3, sekaligus juga membuka lajur D bagi betengnya agar aktif memberikan tekanan di lajur D yang terbuka ini. Di sini Maxim membalas gajah C6, memberikan pressure lebih bagi kuda F3 sekaligus menghindari tekanan dari beteng. Bredke melanjutkan dengan pion A4 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, Maxim menggeser rajanya ke area yang lebih tertutup untuk menghindari satu lajur dengan menteri serta beteng putih ini. Bredke melanjutkan pertukaran pion-pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya, Bredke memainkan pion G3 yang merupakan langkah kesalahan, langkah blunder. Niatannya adalah mengorbankan pion ini kawan, tapi kudanya akan menjadi semakin lemah karena tidak ada yang mendukung kuda dengan pion ini. Apabila pengorbanan pion ini sekarang diambil oleh hitam kawan, ambil contoh menteri langsung pukul pion G3 ini, apa yang akan dilakukan oleh putih? Tentu saja open serangan kawan, membuka serangan bagi menteri sekaligus untuk mengincar pion-pion ini. Setelah menteri ini menghindar, mungkin pukul pion yang ada di peta H4 yang merupakan langkah kesalahan, langkah terbaik pada posisi seperti menteri bisa ke peta G4 untuk melakukan penawaran pertukaran menteri. Jika langsung ambil pion ini, maka selanjutnya kuda akan berkorban untuk pukul pion F7. Jika diambil oleh raja hitam, maka beteng pukul pion E6. Dan coba lihat, gajah ini dalam tawanan, gajah ini juga dalam tawanan untuk persiapan discover check. Itulah pada posisi jika pion ini diambil oleh menteri hitam dan berlanjut mengambil pion yang ada di peta H4 setelah kuda lompat ke peta G5. Tapi pada posisi ini Maxim tidak tertarik untuk ambil pion G3 terlebih dahulu kawan. Dia terlebih dahulu untuk mengusir kuda ini dengan pion B4, kuda mundur ke A2, beteng sekarang digeser ke F5, memberi tekanan lebih bagi kuda F3 ini. Di sini kawan, kuda ini tidak bisa begitu saja di backup oleh beteng di F1 karena nanti ada serangan dari gajah di peta B5. Oleh karena itu pada posisi ini Bredke memutuskan untuk kuda D4 untuk menawarkan pertukaran menteri dan diterima oleh Maxim, dipukul balik menggunakan beteng berada satu diagonal yang mudah diserang oleh gajah terang hitam ini. Pada posisi ini kenapa kawan tidak memukul balik menggunakan kuda agar tidak terkena serangan tusuk sate? Masalahnya ada di sini kawan, kuda akan lompat ke G4 untuk menyerang beteng dan beteng tidak mempunyai peta yang bagus lagi selain peta ini, peta D3, dan ancamannya kembali mendapatkan garbuan dari kuda hitam dan salah satu beteng putih akan tetap tewas. Jadi pada posisi ini Bredke memilih memukul balik menggunakan betengnya dan berada satu diagonal dengan beteng yang ada di peta D1 sehingga sekarang gajah F3 menyerang kedua beteng putih. Dan Bredke tidak memutuskan untuk pukul gajah menggunakan kuda. Dia pada posisi ini melanjutkan untuk melakukan pengorbanan beteng pukul pion E6 yang merupakan langkah blunder. Pada posisi ini kawan sangat kompleks apabila kalian melanjutkan pukul gajah ataupun pukul beteng pada posisi ini. Kita coba bongkar satu persatu apa yang terjadi bila pada posisi ini kuda pukul gajah di F3. Maka beteng masih bisa pukul balik dan mengancam pion-pion hitam ini kawan yang ada di sayap raja. Jika kalian membackup dengan beteng di peta D3 menawarkan pertukaran beteng, simpel akan diterima oleh hitam. Dan selanjutnya gajah akan bergerak untuk tetap mengincar pion ini, pion lemah yang mudah saja diserang oleh hitam nantinya. Jika kalian membackup dengan beteng naik ke E3, beteng satunya siap bergerak untuk memberikan tekanan bagi pion G3 ini. Dan seterusnya pion ini juga akan lenyap nantinya akan disikat oleh hitam.
Itulah yang terjadi jika pada posisi ini kawan kuda pukul gajah. Dan coba kita otak-atik lagi, pada posisi ini memang sangat kompleks kawan. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan oleh putih, apa pukul gajah atau pukul beteng. Coba kita otak-atik jika kuda pukul beteng pada posisi ini dan berharap akan pukul beteng satunya jika gajah pukul beteng. Hitam akan melanjutkan pukul beteng kawan. Jika kuda pukul beteng di peta H6, hitam akan tetap melanjutkan pukul beteng putih di peta D1 ini. Dan coba lihat posisi kuda ini sudah terjebak, dia sudah tidak bisa lari ke peta yang lain. Anggap saja raja bergerak mendekati gajah, simpel gajah akan bergerak ke F3 untuk menghadang pergerakan kuda yang ingin melarikan diri. Dan nanti putih akan kalah 1 perwira. Pada posisi seperti ini tadi, putih melanjutkan melakukan pengorbanan atau Black Cat melakukan pengorbanan beteng pukul pion E6. Dan berharap hitam akan pukul balik beteng ini menggunakan pion. Walaupun dilanjutkan kawan dengan variasi seperti ini, hitam akan tetap menang. Coba saja kita lanjutkan dengan kuda pukul balik pion hitam dengan tempo skak. Jika raja bergerak ke petak-petak terang ini, mungkin akan terjadi open skak di langkah berikutnya kawan. Coba saja kita analisa seperti ini. Raja akan ke F7, kuda akan ke petak D4 skak dan mendapatkan beteng di langkah berikutnya. Di sini raja simpel bisa ke G6 ataupun ke petak F8 kembali. Coba kita ke petak G6 untuk tetap melindungi betengnya dari ancaman kuda. Di sini mungkin beteng akan bergeser ke F1 untuk mengincar gajah ataupun mendapatkan beteng yang ada di belakang. Simpel gajah akan melindungi beteng dan seterusnya, hitam akan baik-baik saja. Tapi pada posisi ini, Maxim tidak tertarik untuk menerima pengorbanan beteng. Dia memilih pukul beteng di D1 sekaligus untuk menghindari ancaman dari kuda putih. Dan Alexander Bredke melanjutkan pukul gajah di E7 dengan betengnya. Maxim tidak langsung pukul beteng putih karena nanti kena skak garbuan lagi kawan dari kuda putih. Dia melakukan pengorbanan gajah pukul pion C2 terlebih dahulu. Di sini ada 2 pilihan kawan atau 3 pilihan bagi putih, apakah memukul menggunakan kuda atau menggunakan gajah. Tak perlu lagi saya otak-atik, langsung saja ke langkah aslinya. Kalian sendiri bisa otak-atik, sangat sederhana perbedaannya kawan. Di sini Alexander Bredke memilih memukul menggunakan raja dan beteng C5 skak untuk menghindari ancaman kuda, dan di langkah berikutnya raja siap ambil beteng putih. Raja putih bergerak ke D3, raja hitam pukul beteng putih, selanjutnya kuda pukul pion B4. Di sini Maxim sementara kalah 1 pion kawan, tapi dia masih punya keuntungan dengan sepasang betengnya. Tentu saja dengan komposisi seperti ini, putih sudah dalam ambang kekalahannya. Tapi putih atau Alexander Bredke masih belum mau menyerah, walaupun pada posisi ini sisa waktunya hanya menyisakan 1 menit saja. Sedangkan posisi langkah masih berada di langkah ke-34, membutuhkan 6 langkah lagi untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan waktu. Sangat berat bagi putih sesungguhnya kawan. Tapi putih masih belum menyerah dan Maxim melanjutkan dengan kuda ke D7. Di sini persiapan untuk membuka jalan bagi betengnya bergerak kawan, sekaligus memberikan jalan juga bagi pion-pionnya untuk didorong maju. Dibalas putih dengan langkah kuda D5 skak. Raja mundur dan kuda F5 menyerang beteng. Beteng bergeser ke G6, memberikan pressure bagi pion ini agar pion tidak mempunyai kesempatan untuk didorong maju. Di sini Alexander Bredke mengkoneksikan dengan kuda satunya dan dibalas beteng bergeser mengancam gajah. Dilindungi oleh kuda D4 dan kuda E5 skak. Raja bergeser, selanjutnya kuda lompat untuk menantang pertukaran, tantangan ditolak, gajah bergerak ke peta D5. Pada posisi ini mungkin kalian sebagai hitam mungkin lebih simpel untuk bertukar kuda. Untuk menyederhanakan permainan seperti ini bisa saja dilakukan oleh hitam kawan, dan ini merupakan langkah atau pilihan terbaik. Tapi Maxim memilih langkah kuda mundur, menolak untuk bertukar kuda ataupun menghindari serangan gajah, berbalik mengancam gajah. Di sini pion B3 dimainkan oleh Bredke. Gajah ini mendapatkan perlindungan dari kuda kawan, jadi sekarang jika gajah pukul kuda masih bisa dipukul balik dengan kuda. Tapi tetap saja kawan, dengan variasi seperti ini sebetulnya bagus juga bagi hitam untuk menyederhanakan permainan. Tapi Maxim menolak, dia bermain dengan langkah beteng bergeser mengincar pion, dan di sini pion B4. Beteng ke C3, di sini gajah C4, dan dibalas dengan beteng pukul pion G3 oleh Maxim mengincar kuda. Kuda satunya bergerak ke C2 berkoneksi dengan saudara,
Dan di sini Maxim melakukan pengorbanan beteng G4 skak. Di posisi ini Alexander Bredke menyerah. Tentu saja bila permainan tetap dilanjutkan dengan beteng pukul kuda ataupun jika raja bergerak maka gajah di peta J4 ini akan tewas kawan. Jadi kemungkinan kuda akan pukul beteng ini, beteng akan pukul gajah skak dan salah satu kuda kalian tetap akan tewas. Putih tetap akan kalah dengan kehilangan kudanya nanti. Itulah kawan permainan super kompleks dari kedua pemain bermain dengan Sicilian Nadov yang dipertunjukkan oleh Maxim Lagrave. Dan mungkin sebagian kawan-kawan tahu bahwa Maxim ini adalah tipikal pemain yang menguasai permainan Sicilian Nadov. Tapi di tahun-tahun terakhir ini, khususnya di tahun 2021 kemarin kawan, Sicilian Nadov dari Maxim ini banyak sekali dipatahkan oleh lawan-lawannya. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan Sicilian Nadov. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.